Iya, semua keluarga agama Hindu yang keluar dari agama Hindu baru saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, jumpa kembali penonton sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya masih di Jogja. Bersama saya seorang ibu bernama Ninyoman Agustini. Sehat ini? Alhamdulillah. Baik. Tentu kalau dari nama sih kayaknya dari Bali, Iya. dari betul ya. Iya. Boleh dulu cerita latar belakang keluarga dulu. Kalau keluarga orang tua itu dari Denpasar, Denpasar Bali, iya. Dua-duanya agama Hindu. Iya, semua keluarga agama Hindu yang keluar dari agama Hindu baru saya aja. Iya. Dari seluruh keluarga besar baru ibu sendiri Iya, ya, Muslim? baru Sampai sendiri. sekarang. Sampai sekarang. Iya. Berarti tentu itu sejak kecil dididik dengan agama Hindu ya. Iya, betul. Gimana Bu? Dulu keluarga agama itu apa menjadi soal penting dalam keluarga ya, orang tua ibu dan ibu? Iya, betul. Memang penting agama itu buat keluarga kita. Jadi sembahyang apa itu memang harus tetap menjalani dari sehari-hari, itu tetap harus ada agama, karena katanya orang tua itu kalau nggak punya agama, kita nggak punya kepala. Ibu sama bapak bilangnya kayak gitu. Nggak punya agama, saya nggak punya kepala. Iya, karena kan ada mata, ada telinga, apa semua di sana, kita bisa dengar, bisa tahu dunia apa itu dari kepala itu. Jadi kalau nggak ada kepala, nggak ada agama, katanya kita jalan juga nabrak-nabrak. Ibu bilang sama bapak kayak gitu. Jadi agama jadi pegangan penting ya. Iya. Jadi semua agama menurut bapak itu sama. Semua agama sama. Iya, jadi kamu mau agama apa tuh semua sama, ajarannya kebenaran, bapak bilang gitu. Semua agama sama, sama-sama benar itu ya, menurut Iya. apa ya? Iya. Yang disampaikan begitu ya. Iya. Kalau dari kecil memang kayak Ibu memang sampai usia berapa tinggal di Bali? sampai usia 22 tahun. 22 tahun. Iya. Dan itu kalau pendidikannya berarti di Bali semua ya? Iya, semua di Bali. Sampai Mulai dari- kerja juga di Bali. Pendidikan terakhir apa? SMA. Siapa? Mm. Ya, sampai bekerja di Bali. Iya. Ya, dan itu agak-agakan cepat sekali ya kalau di Bali itu. Ibadah-ibadahnya itu banyak sekali di Indonesia. Iya, banyak sekali dari bangun tidur pagi, habis masak itu macam-macam semua, banyak sampai sore itu ada. Iya, Dan Ibu mau ngikuti semua itu ya? iya. Alhamdulillah ikut dulu pas masih Hindu. Itu ya. Iya, Itu keluarga besar juga gitu ya. iya. Tidak pernah berpikir suatu saat menjadi muslimah Bu ya? Gak ada kepikiran. Jalan hidup dengan Iya. pendidikan muslimah ya. Tapi punya bayangan nggak tentang Islam? Gak ada sama sekali. Iya, karena kita sama temen juga punya muslim itu biasa dulu, terus main ke tempat teman, sholat dia biasa, saya itu ke rumahnya main biasa, tapi gak ada kepikiran mau ke Islam. Iya. Tapi sudah mengenal dong tentang Islam dari teman-teman muslim itu ya. Iya. Nah, bayangan ibu atau pendapat ibu dulu
tentang Islam kayak apa? Kalau itu nggak sampai sejauh mau mengenal itu nggak kepikiran dulu. Nggak ingin, Iya. nggak sama sekali nggak ada ya. Iya, karena kita kan sudah dididik dari Hindu dulu, ini agama cuman ada dulu di sama orang tua kan atau ajaran Hindu itu kan ada namanya Tattwa Mahasi itu loh Pak. Nah, Tattwa Mahasi itu kan artinya kamu adalah aku adalah kamu. Ini ajaran Hindu. Iya, dulu dari kecil udah ditanamkan itu sama hukum karma sama bapak itu. Tadi apa? Tattwa Mahasi. Apa tadi? Kamu adalah aku adalah kamu. Kamu adalah Aku adalah Aku adalah kamu. kamu. Iya. itu maknanya apa? Jadi umpamanya gini, kalau umpamanya saya agamanya Islam, terus Bapak umpama Hindu gitu kan. Nah, saya menjelekkan agama Bapak, itu artinya saya juga menjelekkan agama saya. Gitu. Dari Bapak kan kayak gitu. Jadi Ini di Islam pun juga begitu Ustaz ya. Kita tidak boleh menjelekkan agamanya agama lain, nggak boleh. iya. Menjelekkan agamanya atau Tuhannya agama lain nggak Iya. boleh. Nggak boleh. Waktu bom Bali itu ada di mana tuh? Di sini sudah di Jogja. Oh, udah cerita ya? Iya. Oh, udah cerita. Pikir udah di Bali. Saya Ada korban di saudara-saudara yang di Bali? alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Tapi teman sekelas dulu pas SMA ada. Oh, Iya, pada sana ya? iya. Ya. Eh, Tadi saya tanya tentang bayangan atau pendapat ibu. Menurut ibu dulu itu Islam itu kayak apa sih gambarannya? Pernah punya gambaran ya? Enggak, sama aja kayak agama lain gitu aja. Oh. Karena kita udah biasa terus main udah biasa, jadi nggak kepikiran ini bedanya agama apa, karena dari kecil tuh Bapak udah bilang gitu agama itu semua sama gitu. Baik. Jadi satu tujuan gitu loh Pak. Jadi umpama dicontohin gini, ini Candi Prambanan. Nah, kamu tuh mau nyari Candi Prambanan itu ada yang dari arah barat, dari arah timur, dari arah selatan gitu. Tapi tujuannya cuma satu, ke Candi Prambanan. Jadi jalannya yang beda loh, gitu. Iya, itu dulu ya. Iya. Dan ibu ke saya waktu itu ya. Iya. Nah, karena sekarang sudah menjadi muslim, tentu ibu harus punya pemahaman begini, bahwa ini sekarang sudah menjadi muslim kan, Iya. semua agama memang mengajarkan kebaikan, tapi tidak semua agama benar. Ibu sebagai seorang muslim harus punya pegangan ini. Tidak semua agama benar. Bagi kita, agama yang benar ya itu muslim, Islam. Itu yang lainnya nggak tahu. Bagi kita yang diridhoi oleh Allah, agama yang benar itu ya Islam. Tapi semua agama mengajarkan kebaikan, setuju. Soalnya kalau semua agama benar, kita boleh dong pagi ini saya Islam, sore kita Hindu, malam kita Kristen, kan boleh kalau semua agama benar kan? Nah, kita nggak boleh kan begitu. Tapi kalau semua menurut keyakinannya ya yang masing-masing. Tapi kalau kita sebagai Muslim harus kuat bahwa Islam adalah yang paling benar. Kira-kira gitu. Iya. Mohon itu. Oke, baik. Nah, ini ceritanya apa? Lalu gimana ceritanya kemudian menjadi Muslim? Karena menikah. Karena menikah. Iya. Kok boleh dan kok ibu mau sama orang tua, kok boleh sama penjenengan, kok ya mau sama dinikah sama seorang Muslim? Muslim kan suami? Iya. Karena dulu itu nggak ada pacaran. Apa cara? Iya, udah tahu dilamar,
Terus saya bilang mau kan Pak itu. Jadi dari pihak yang laki juga nggak nyangkutin agama, dari pihak bapak saya juga orang tua juga nggak ada masalah agama. Jadi udah kita jalan nikah, terus sudah nikah di pakainya agama Hindu dulu. Jadi surat-surat apa udah ngurus, terus ada saksi-saksi dari Hindu semua, itu tinggal ke catatan sipil. Jadi kalau yang keluar di catatan sipil itu nanti agamanya kan jadinya Hindu. Suami saya juga Hindu. Iya, iya, jadinya kan terus. Tapi dari pihak laki sebenarnya nggak keberatan. Cuman dari pihak bapak saya, yang orang tua saya terus bilang gini, kamu kan perempuan. Sebaiknya kamu ikut suamimu. Besok kalau umpama kamu besok udah punya anakmu sudah besar, bisa memilih. Kalau seandainya kamu mau balik ke Hindu lagi, bapak terima. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa, itu terserah kamu. Tapi yang penting anakmu sudah bisa memilih, itu bapak. Gitu. Ya, terus habis itu kita lagi nikah lagi untuk KUA-nya. Iya, jadi pelepasan agama dulu, habis pelepasan agama terus pengislaman, terus baru ijab di KUA. Lalu suami kembali ke Muslim. Iya, terus yang dikeluarin surat dari KUA, surat nikahnya. Alhamdulillah ya, suaminya kembali ke Muslim dan jenengan juga menjadi seorang Muslimah ya. Iya. Waktu itu orang tua dan keluarga ini tidak ada yang menentang ya ketika ibu masuk Islam. Nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Karena banyak kisah-kisah orang masuk Islam di sana, di luar sana itu banyak yang ada yang dibuang, ada yang dikucilkan dari keluarga, tidak diterima dari keluarga. Alhamdulillah itu nyaman, bisa diterima dengan baik oleh keluarga. Ya. Nah, lalu setelah pertama jadi seorang muslimah itu rasanya gimana? Bingung. Bingungnya gimana? Bingungnya tuh nggak ngerti Islam itu kayak apa. Terus saya tuh masuk Islam yang mana? Karena saya dengar tuh ada Islamnya kayak gini itu kan. Kalau di Bali itu saya kenal Islam tuh cuma satu, karena teman saya kan Islam ya kayak gitu sama gitu loh. Nah setelah tahun dulu itu 1991 kan pindah ke Jogja. Nah di Jogja itu kok kayaknya ada Islamnya kayak gini, saya bingung. Terus di KTP itu cuma ada tulisannya kan Islam gitu kan, nggak ngerti dulu itu. Nah terus ada itu pas anak-anak sekolah SD itu. Nah di sana itu saya ngerti kok ada itu Islamnya kok macam-macam itu, karena kan ada teman di sekolah itu bajunya kehujanan itu diambil, diangkatin itu dicuci lagi 7 kali itu. Terus saya bingung, terus saya masuk Islam namanya, terus gini, terus bingungnya di situ kok banyak sekali Islamnya. Jadinya terus saya nggak ngerti itu. Terus jadi kita nggak belajar Islam itu enggak, karena suami juga kan nggak tahu gitu. Jadi cuman terus jalan. Sebenarnya saya menjalani Islam ini yang sudah bisa sampai sholat, sampai puasa bisa itu ya tahun ini. Baru tahun ini? Iya, karena kemarin-kemarinnya itu perjalanannya tuh apa nih, susah. Karena banyak hambatan itu, halangan. Karena katanya dipegang leluhur lah, itu kan saya bolak-balik ke Bali Pak, itu sampai sujud di kakinya ibu tahun 1997 kalau nggak salah itu, 97-98 sebelum bapak meninggal itu. Sujud untuk apa?
Karena katanya itu masih dipegang ibu, jadi setiap saya mau puasa dapat 20 hari itu mesti ke rumah sakit, itu nggak bisa Pak. Selalu begitu. Sakit, iya dari dulu. Terus Gitu ya. iya sholat 5 waktu berjalan 2 hari gitu Pak. Udah sakit lagi, udah pusing kepalanya, udah nggak bisa lagi. Jadi berat banget loh Pak, itu mau masuknya itu. Jadi Dan itu sejak awal. iya dari awal itu. Terus saya coba itu juga nggak bisa itu. Nah, terus ibu nyuruh pulang lagi, kamu pulang dulu. Terus bikin sajian lagi, itu bikin sajian lagi, katanya ada yang pulang, sudah saya jalani lagi, tapi belum bisa juga. Terus habis itu udah lagi, nah terakhir itu tahun 97 itu dilepas semua, suami saya juga didatengin ke Bali, kamu balik lagi ke leluhur. Jadi ke atas itu sembahyang loh Pak, ke sanggah namanya kalau di keluarga itu, bikin sajian lagi. Terus saya disuruh nyuci kakinya ibu, terus itu disuruh sujud di kakinya ibu di tempat leluhur itu. Alhamdulillah semenjak itu masih terus bisa sholat 5 waktunya, bisa sampai hari ini. Terus itu apa, alhamdulillah yang puasa ini juga cuman itu sekali bolongnya, kalau dulu nggak bisa. Alhamdulillah tahun ini bisa puasa penuh, iya, 5 waktunya sudah bisa. Dan ketemu sama di komunitas Yayasan Cinta Tauhid ya. Iya, Ngaji bisa. bersama-sama dengan di Yayasan Cinta Tauhid ya. Iya, ini jalannya paling lancar tahun ini, tapi yang tahun ini juga barengan ibu meninggal Februari kemarin itu. Padahal biasanya kan ibu yang paling rajin itu, setiap mau puasa kamu sudah puasa belum, Mengingatkan. iya kamu sholat belum, gitu setiap hari itu ibu ambil telepon. Tapi ini ya ada senangnya, ya juga kehilangan ibu tapi wis lancar ibu. Iya, ya, setiap orang tentu akan kembali kepada Allah. Ini mungkin tugasnya ibu di dunia sudah selesai. Jadi kita harus melepasnya dengan bagaimana beratnya juga kita harus, kan kita juga akan menyusul begitu. Baik. Nah, setelah itu kemudian lancar gitu. Harapannya ibu apa Bu? Atau gini, apa manfaat ibu di Yayasan Cinta Tauhid yang ibu rasakan? Lebih mengenal Islam, terus ya banyak temennya, jadi bisa ya Islam tuh gimana, terus kita bergaulnya sama Islam tuh jadi ngerti kan ini. Kayak kemarin aja saya dapat tambahan lagi kemarin sama ibu donatur, saya kayak namanya nggak tahu, lupa kemarin itu kok sholat habis itu sholat duhur itu loh Pak, kan 4 rakaat itu. Nah kok pada sholat lagi 2 rakaat, saya bingung lah. Saya tanya sama ibu sebelah itu, terus kayak yang donaturnya kemarin itu, ibu maaf saya mau tanya, kok itu Pak Ustadznya tadi udah sholat 4 rakaat, kok sholat lagi 2 rakaat gitu. Terus saya dikasih tahu namanya sholat kubur ya apa enggak itu. Iya, dia itu sholat sunnah. Iya, itu bagus Bu, ini buat ini gitu diceritain kemarin, itu tambahannya kemarin itu dapat kemarin pas itu. Jadi banyak apa itu dapatnya, jadi kayak gini saya ada yang salah kayak gini pas iya. Terus saya lihat itu kalau pas sholat itu 1 rakaat itu biasanya saya kan bolak-balik itu bacanya Al-Fatihah. Terus kemarin itu saya dengar itu kalau setiap orang sholat itu kan Al-Fatihah
kalau 1 rakaat itu cuma boleh sekali kayaknya pas pertama, tapi yang lainnya itu doa-doanya udah lain, doa-doa pendek. Iya. Jadi yang banyak Pak kalau udah itu. Ya, kalau Al-Fatihah memang wajib. Iya. Dalam setiap sholat itu wajib. Iya. Itu dalam 1 rakaat kayaknya sekali loh Pak. Kalau saya dulu kan cuma bacanya Al-Fatihah terus. Kalau sholat sendiri, setiap rakaat wajib membaca Al-Fatihah. Kalau sholat pendek cuma. Tapi kalau kita berjamaah, baca Al-Fatihah kita bisa ikut imam. Makanya ini kok keutamaan sholat berjamaah Bu. Kalau kita misalnya belum hafal Al-Fatihah, baca kita ikut imam. Tapi kalau sholat sendiri wajib. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Kalau sholat sendiri itu, maka dianjurkan kita sholat bersama. Kalau ikut ngaji ya di yayasan sendirian atau bersama anak-anak tuh? Ibu-ibu Pak. Enggak ibu, cuman kalau ikut mengaji ini bersama suami atau sama anak? Kalau yang di kampung di pengajian ibu-ibu. Di Yayasan Cinta Taufik. Yang pas pertama datang itu semua ikut, kecuali yang nomor 2 karena kan kerjanya di Bandung. Iya, kalau yang kemarin sama bapak sama cucu, kebetulan anak saya sama mantu lagi dapat undangan itu mantenan. Semua anak muslim ya? Iya, alhamdulillah. Ibu jangan lelah untuk mengajak ikut pengajian, mencari bekal. Ayo Pak, kita nyari bekal Pak. Ini sangun ini untuk akeh perjalanannya sangat-sangat jauh ini. Kalau kita nggak punya sangu, ibarat kalau kita perjalanan nggak punya sangu, apa yang terjadi? Ya. Kalau di dunia perjalanan ada batasnya, tapi di akhirat nggak ada batasnya. Kalau kita nggak punya sangu, bisa bahaya lagi. Baik Bu, baik, masalah. Ya. Sampai ada yang ada. Pertanyaan tadi, setelah menjadi muslim, kan bingung. Iya. Tadi kan pertanyaannya kok Islam kok macam-macam. Iya. Nah, sementara Bapak sendiri belum bisa membimbing. Iya. Apa usaha yang dilakukan Ibu untuk mengatasi kebingungan itu? Ya, karena kan mesti harus cari jalan keluar kan? Iya. Ya. Karena ada juga yang menjadikan harusnya dia di pendidikan agama dalam keluarga, istri dan anak itu kan tanggung jawab imam, suami. Sementara kita tidak mendapatkan itu, ibu tidak mendapatkan itu atau belum mendapatkan itu. Kalau orang lain memilih, ada yang memilih kembali ke keyakinan semula, Ibu apa yang dilakukan? Saya itu menarik. Iya, saya pas di kampung itu kebetulan sama Pak Kiainya itu yang di masjid kampung. Iya. Itu sering ngobrol, namanya Kiai almarhum, sudah meninggal almarhum Kiai Haji Musonef itu. Iya. Nah terus dia yang ngasih tuntunan itu, terus itu mulainya saya ke sana tuh pas mimpi. Masya Allah. Iya. Kan pas mimpi itu saya masih bingung. Yang satu itu ada tempat sembahyang puro, terus yang satunya saya dikasihin itu perlengkapan sholat.
Masya Allah. Itu, tapi saya nggak bisa masuk dua-duanya itu, saya bingung kan di sana. Terus nanya ke Pak Ustadznya itu yang almarhum itu. Nah terus di sana tuh saya diajarin, kamu baca itu aja Al-Fatihah, terus gini terus diceritain, terus sebenarnya kayak gini, terus kamu harus gini gitu. Ya saya bisanya Al-Fatihah Pak, tapi yang lain nggak bisa. Udah sholat pakai itu aja gitu. Terus disuruh sholat malam apa, saya jalanin sholat malam juga itu. Terus ya itu, terus pelan-pelan bisa tahu. Tapi masih bingung juga, pengajian zaman dulu pas tahun-tahun 90 itu kan masih ada ustadz yang kadang jelekkan agama lain, apa itu kadang kendor lagi. Terus saya apalagi Pak Ustadznya terus meninggal, udah nggak itu lagi. Iya. Udah bingung lagi, benar-benar bingung. Terus pakai itu lagi baca-baca buku gitu aja, udah kayak gitu. Alhamdulillah kalau sekarang udah dapat teman Bu ya, dapat Ustadz, bimbing Ustadz Abdurrahman, dapat komunitas, ya Ibu istiqomah aja di situ, mudah-mudahan cepat lebih baik ya. Memang tadi saya bilang Bu, agama yang benar, bukannya paling yang benar adalah Islam, yang lainnya tentu saya tidak mengatakan tidak benar, tetapi agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam, ya kan? Lalu bagaimana kita dengan warga orang tua yang berbeda dengan agama dengan kita? Kita tetap harus menghormati, harus berbuat baik, tidak boleh menyakiti, tidak boleh memutuskan, ya boleh. Tapi kita tidak boleh ikut agama mereka. Tapi hubungan sesama manusia harus tetap baik. Karena itu yang diajarkan oleh Islam. Yang kita nggak boleh ikut lagi beribadah dengan cara mereka. Nanti kalau kita ikut agama mereka, nanti kita jadi syirik. Gitu Bu, Sobi. Baik Bu, Masya Allah. Terima kasih sekali ini kisahnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Itu salam untuk Bapak. Ada salam dari Ustadz Abdurrahman dan saya dari Bapak. Ditunggu Ustadz Abdurrahman katanya untuk kumpul-kumpul bareng. Kalau udah tua ini, kalau ngumpul-ngumpulin aku. Teman-teman saya ini kalau usia 50-nya masih sinering di sana. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.